warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri akan menjelaskan dinamika kekuatan sosial dalam pembentukan hukum. Hukum masih seringkali dipandang sebagai aturan formalitas saja yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Namun, di balik formalitas tersebut, hukum sebenarnya terbentuk melalui dinamika kekuatan sosial yang kompleks. Kekuatan sosial yang merujuk pada berbagai faktor seperti struktur kelas, norma budaya, gerakan sosial, dan perubahan ekonomi yang mempengaruhi bagaimana hukum diciptakan, diterapkan, dan diinterpretasikan. Jadi, sebagai masyarakat, kita harus menerapkan hukum untuk kehidupan sehari-hari karena hukum diciptakan sangat penting untuk diri kita sendiri. Sebagai warga negara yang bijak, kita harus mematuhi semua hukum dan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan kekuatan sosial dengan pembentukan hukum. Kalau kita bicara tentang hukum, banyak orang yang membayangkan bahwa hukum itu dibuat secara netral seolah-olah murni dari aturan dan logika saja. Padahal dalam kenyataannya, hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang hidup di masyarakat. Mulai dari legislasi atau pembuatan undang-undang, yudikasi atau proses pengadilan, sampai implementasi di lapangan. Semuanya tidak lepas dari pengaruh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ada pengaruh budaya, nilai moral, ekonomi, politik, bahkan kelompok yang punya kekuatan lebih besar di masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum itu sebenarnya bukan produk yang netral. Lebih seperti cermin yang memantulkan kekuatan sosial yang sedang dominan pada suatu waktu. Artinya, siapa yang kuat, dia yang paling besar mempengaruhi arah hukum. Jadi, ketika melihat sebuah aturan dibuat, diubah, ditolak, itu bukan hanya soal teks hukum, tetapi juga soal siapa yang mempengaruhi suara, kepentingan, dan pengaruh dalam masyarakat. Itulah hubungan antara kekuatan sosial dengan pembentukan hukum. Baik, saya di sini akan menjelaskan teori dan penjelasan utama. Hukum sebagai refleksi kekuatan sosial, hukum sering dibentuk oleh kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi, politik, atau sosial. Misalnya, dalam teori konflik seperti yang dikembangkan oleh Karl Marx, hukum dianggap sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan kepentingan kelas penguasa. Kelas pekerja dan minoritas mungkin kurang terwakili, sehingga hukum cenderung mendukung struktur kekuasaan yang ada. Faktor-faktornya yang mempengaruhi yaitu ada 3. Yang pertama, kekuasaan politik. Yang kedua, normal dan budaya sosial. Dan yang ketiga, konflik sosial. Pengertian kekuatan sosial dan hukum. Kekuatan sosial merupakan kemampuan suatu kelompok atau individu untuk mempengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan, mengubah sikap, dan mempengaruhi proses sosial lain yang berlangsung. Bentuk kekuatan sosial bisa berupa kekuasaan politik, ekonomi, budaya, atau ideologi yang mempengaruhi masyarakat luas. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mendorong keteraturan dan keadilan. Pembentukan hukum tidak terlepas dari proses politik dan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh kasus dinamika kekuatan sosial dalam pembentukan hukum. Sebagai contoh dalam pembentukan Undang-Undang Informasi dan Interaksi Elektronik UU ITE di Indonesia. Berbagai kekuatan sosial seperti kelompok, aktivitas, internet, pelaku bisnis digital, dan pemerintah saling berinteraksi dan bernegosiasi agar hukum dapat mengatur teknologi informasi secara adil. Kesimpulan, dinamika kekuatan sosial dalam pembentukan hukum menunjukkan bahwa hukum adalah produk interaksi antara kekuasaan, politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Teori Max Weber dan Dweck Lim memberikan kerangka
untuk memahami bagaimana hukum mencerminkan atau mengubah tatanan sosial, contoh dari Indonesia dan global, menegaskan bahwa hukum seringkali mendukung kelompok dominan, namun gerakan sosial dapat mendorong perubahan.